Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon everyone. How are you today? Fine. Okay. Setelah pada pertemuan kemarin kita belajar language focus, yang sudah kita pelajari adalah past tense. Nah, untuk hari ini we are going to learn together about simple future tense. Kita akan belajar tenses future tense. Oke, langsung saja kita mulai. Coba kita perhatikan bersama-sama contoh kedua kalimat di bawah ini. Risa will finish his work tomorrow. Kemudian kalimat selanjutnya adalah Risa is going to finish his work tomorrow. Artinya sama ya keduanya ya. Risa akan menyelesaikan tugasnya besok. Yang atas dan bawah itu adalah artinya sama. Maka will or be going to is used to express future times. Jadi untuk mengekspresikan future times kita bisa menggunakan will or be going to. Cirinya adalah will dan be going to. Nah, secara umum future tense itu apa sih? Future tense itu diartikan sebagai bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa atau waktu yang akan datang. Future. Biasanya menggunakan will atau be going to. Nah, karena will and be going to, bagaimana? Sekarang pertanyaan kita adalah kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan be going to? Jika kedua kalimat ini artinya sama-sama akan. Nah, kita akan mempelajarinya ya, kapan kita menggunakan will atau be going to. Will dan be going to. Yang pertama, to express a prediction, jadi untuk mengekspresikan prediction, prediksi. Maka bisa menggunakan will atau be going to. Kita bisa menggunakan boleh will, boleh be going to. Jika kalimat tersebut ingin mengungkapkan prediction. Contohnya, according to the weather report, it will be cloudy tomorrow. Atau, according to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Artinya sama kedua kalimat ini ya. There is no difference in meaning between A and B. Tidak ada bedanya arti kalimat A dan B. Berdasarkan perakiraan cuaca, maka besok akan berawan. Artinya sama, jadi sudah diprediksi. Kita kan biasanya melihat ya perakiraan cuaca, besok itu akan berawan. Maka bisa menggunakan will be cloudy atau it is going to be cloudy. Will atau be going to sama saja. Kemudian yang C dan D, be careful, you will hurt yourself. Atau watch out, you are going to hurt yourself. Di sini contohnya adalah misalkan kalian melihat adik kalian sedang bermain pisau. Kemudian kalian memberikan peringatan kepada adik kalian, be careful, hati-hati. Kamu bisa melukai tanganmu jika kamu bermain pisau. Sudah kalian prediksi karena melihat adik kalian kok bermain pisau seperti itu. Diprediksi kamu bisa melukai dirimu, maka memakai you will hurt yourself atau you are going to hurt yourself. Ya, there is no difference in meaning between C and D. Artinya sama. Merupakan suatu prediksi. Nah, sekarang kita cermati lagi lebih dalam. Kenapa kok yang atas itu yang E dan C ya? It will be cloudy. Kemudian yang C kok you will hurt, bukan you will be hurt. Kok yang E bukan it will cloudy. Kenapa it will be cloudy? Kenapa ada be di sini? Karena yang cloudy di contoh A ini posisinya adalah sebagai adjektif, berawan. Kalau yang C, hurt itu melukai, verb. Oke, will be cloudy, akan berawan. Ini adalah adjektif, maka setelah be kita berikan be. Setelah will kita berikan be. Kalau yang C kan hurt itu verb, maka setelah will tidak perlu ada be.
begitu ya. Begitupun dengan yang B dan D. Cloudy itu adalah adjective, heard itu adalah verb. Maka sebelum adjective kita berikan be. Oke, paham ya yang ini ya? Untuk mengekspresikan prediksi bisa menggunakan will atau be going to. Kemudian yang selanjutnya, to express a prior plan, use only be going to. Jadi ketika ingin mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah rencana yang sudah terencanakan sebelumnya, kita hanya bisa menggunakan be going to. Ketika pembicara, speaker, mengungkapkan rencana sebelumnya, yaitu sesuatu yang ingin dilakukan pembicara di masa depan. Karena di masa lalu, dia telah membuat rencana atau keputusan untuk melakukannya. Jadi di masa lalu, sebelumnya pembicara itu sudah melakukan keputusan. Oh, in the future times, besok aku akan melakukan ini. Nah, maka hanya bisa menggunakan be going to. Contohnya, si A bertanya kepada B. A bertanya, why did you buy this paint? I'm going to paint my bedroom tomorrow. Mengapa kamu membeli cat ini? Saya akan mengecat kamar tidur saya, ruang tidur saya besok. Jadi si pembicara B ini telah membuat rencana sebelumnya. Minggu lalu atau hari sebelumnya sebelum dia membeli cat, dia sudah memutuskan untuk mengecat kamar tidurnya. Dia bermaksud mengecatnya besok. Nah, kemudian A bertanya, kamu kenapa beli cat ini? Saya akan mengecat kamar tidur saya karena sebelumnya dia sudah punya rencana untuk mengecat kamar tidurnya. Maka hanya bisa menggunakan be going to, tidak boleh menggunakan will. Contoh yang F, I talked to Babe yesterday. Saya kemarin ngobrol dengan Babe. He is tired of taking the bus to work. Dia itu sudah lelah pergi bekerja naik bus. He is going to buy a car. Dia berencana membeli sebuah mobil. That's what he told me. Itu yang sudah dia ceritakan kepada saya. Jadi pembicara itu tahu bahwa Bob bermaksud membeli mobil. Tahunya kapan? Bob membuat keputusan di masa lalu. Dia berencana untuk bertindak atas keputusan ini di masa datang. Jadi that's what he told me. Bob sebelumnya sudah cerita sama Babe sebelumnya sudah cerita kepada si pembicara kalau dia capek naik bus terus untuk pergi kerja, maka saya berencana untuk membeli mobil. Sudah ada rencana. Jadi untuk express atau mengungkapkan prior plan, sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan di masa mendatang, maka kita hanya bisa menggunakan be going to. Oke, I'm going to paint. Kenapa tadi kita kembali lagi ke contoh yang pertama? It is going to be cloudy. Cloudy itu adalah adjective, maka depannya kita berikan be ya. Tapi paint di sini adalah verb, maka kita tidak perlu be di sini. I'm going to paint. Langsung saja. Oke. Kemudian yang ketiga, to express willingness. Untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kemauan. Use only will. Kita hanya bisa menggunakan will. Contohnya, the phone is ringing. Yang A bilang, the phone is ringing. Yang B menjawab, I will get it. Speaker B berkata, saya bersedia. Saya angkat teleponnya. Saya senang mengangkat telepon, saya ngangkat. Dia tidak membuat prediksi. Dia juga tidak membuat rencana sebelumnya. Kalau dia mau menjawab telepon, tiba-tiba telepon berdering, si A bilang teleponnya berbunyi, yang B menjawab saya yang akan mengangkat. Maka dia ada kemauan secara sukarela untuk mengangkat telepon tersebut. Dia bersedia, maka kita menggunakan only will. Tidak bisa menggunakan be going to. Paham ya? Kemudian yang contoh terakhir, I don't understand this problem. Yang B merespon, ask your teacher about it. Tanya sama guru Anda. She will help you.
dia akan menolong Anda. Dia pasti ada kesediaan menolong Anda. Yakin, karena itu adalah gurunya. Maka be going to tidak bisa digunakan. Ini bukan sebuah prior plan rencana, bukan. Maka be going to tidak tepat untuk yang G atau yang H. Oke, gampang ya. Kita ulang lagi. Future tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa waktu yang akan datang. Nah, biasanya menggunakan will atau be going to. Kapan kita menggunakan will or be going to? Yang pertama, untuk prediction bisa menggunakan will atau be going to. Tapi kalau untuk mengekspresikan, mengungkapkan prior plan, sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan di masa mendatang, kita hanya menggunakan be going to. Nah, kalau untuk mengungkapkan, mengekspresikan willingness, kemauan, maka kita hanya menggunakan will. Oke, sudah ya, sampai sini paham mengenai simple future tense. Selamat belajar, selamat mempelajari. Semoga kalian paham ya. Kemudian silahkan mengerjakan latihannya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.